Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayang Dia menghimpun kita menjadi orang-orang yang tetap bersaudara. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh yang sama-sama dicintai Allah, Ustadz, selama Syawal ini hari sudah masuk 2 Zulqa'dah. Memang ada yang bilang hari ini baru tanggal 1, Ustadz. Karena Ramadan kita itu istiqmal, maka otomatis kalau Ramadan 30 nggak mungkin Syawal 30 juga. Karena kalau Syawal 30 juga berarti perbedaan Qamariyah dan Hijriyah lebih dari 11 hari. 11 hari itu perbedaan antara Qamariyah dan Hijriyah. Jadi kalau 1 bulan Qamariyah itu diistiqmal, kenapa Ustadz bisa diistiqmal? Khusus untuk Syawal dan Ramadan tidak boleh hanya menentukan dengan penanggalan, tetapi harus ada ru'yah. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Itulah sebabnya karena di ru'yat tidak kelihatan awal bulan Syawal itu, maka kemudian Ramadan diistiqmal 30 hari. Nah, kalau kemudian Ramadan itu 30 hari, berarti Syawal 29 hari. Kemarin Jumat 1 Zulqa'dah, hari ini 2 Zulqa'dah. Ustadz ingatkan, ini masuk bulan haram. Siapa yang berbuat dosa, dosanya dilipat gandakan. Ingat, bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut, ya, karena ada 1 bulan haram yang sendiri, yaitu bulan Rajab. Begitu. Ini permintaan siapa nih teh ini, Pak? Sampai ke sini kah? Alhamdulillah. Pak Abdurrahman izin, Pak, insyaallah. Karena Rasulullah SAW itu kalau apa-apa nanya Abdurrahman bin Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Ini namanya afdoliyat, mengutamakan ustadz, ya, insyaallah. Memang tadi saya belum diberi teh sama istri, cepat-cepat gitu ya. Pusing juga tadi itu ya. Dari jam 3 bangun, masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa catatan. Memang ada beberapa perbedaan pendapat, tapi dalam kaidah fikih ini majelis ulama tetap melihat kaidah fikih ini masih berlaku. Apa itu? Dar'ul mafasid muqaddamun jalbul masalih. Menghindari kerusakan itu didahulukan dari mencari keutamaan. Hari ini kita Bogor masih prihatin, ya. Masih beberapa Geria Melati itu belum beres, Pak, ya. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah dipulangkan dari Balai Diklat BPKP Ciawi, tapi kemarin pesantren di Harjasari, ya, itu juga nambah. Kemudian kemarin nambah lagi 11 nakes di Kayu Manis, Puskesmas Kayu. Memang yang paling kita takutkan itu kalau nakes yang kena, seperti yang terjadi di Kudus dan di Jepara. Di Kudus tuh sampai 300 lebih nakes. Makanya Kadis Jawa Tengah itu, Kadis Kesehatan Jawa Tengah pindah kantornya ke Kudus. Ganjar juga pindah kantornya ke Kudus. Nah, sekarang pindah ke Jepara.
Kalau Kudus tuh klasternya klaster ziarah, ya gitu. Nah sekarang di Jepara itu udah mulai ratusan ya. Nah, itu klasternya apa? Klaster biasa silaturahmi halal bihalal ya, masya Allah. Nah, ini sektor 6 ini dijaga. Saya dengar tadi dari Pak Wiz ada juga yang positif kemarin yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Umi ya. Kita doakan istri Pak Haji Maulana mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan, kesehatan. Dan ini hati-hati Pak ya. Memang Pak, saya beritahu Pak, ada orang tuh nggak percaya itu corona, nanti kena baru dia komentar di grup corona ada gitu ya, masya Allah ya. Fadli John itu termasuk orang yang nggak percaya corona Pak, tapi ketika kena baru dia terus bro corona itu ada ya, masya Allah. Dan kalau orang itu sudah dibawa ke rumah sakit karena memang itu diantisipasi. Ini Pak Haji Hermansa juga cerita, Ustadz, wah kalau nggak disuntik cepat-cepat antivirus, anti ini, anti itu, ini kan umur-umur yang sudah masuk panen sebenarnya ya, masya Allah. Al-umru min ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku 60-70. Kalau Pak Abdurrahman kan 48-49 ya, masya Allah. Saya ingin mengingatkan jamaah sekalian, ini Zulqa'dah ini dia masuk bulan haji. Bulan haji itu 3 bulan. Apa itu? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah kalau orang pergi haji itu konsentrasi haji, kalau di kita adalah menjaga bulan-bulan haji ini dengan ibadah ya. Makanya disebut tarkiyah. Tarkiyah itu bukan cuma bulan Syawal, ternyata bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan haji. Kita tutup satu kalender, kita tutup kalender Hijriah 1442 itu sampai akhir bulan Zulhijjah itu dengan ibadah-ibadah terbaik. Nanti ada ibadah yang kita akan lakukan mulai dari 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli ya, karena itu disebut Ashrul ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana disebutkan dalam hadis ibadah di dalamnya lebih utama bahkan dari jihad fisabilillah, masya Allah. Jadi nanti yang kedua kurban. Nah, ini kalau kurban Pak Abdurrahman lagi lihat ya, masya Allah. Kurban, alhamdulillah kami di Masjid Darussalam Pak Ketua tadi malam lapor sapi ke-10. Sudah sapi ke-10. Jadi lebaran kami Kamis ya, hari Jumat diumumkan langsung kurban. Mulai hari Sabtu sudah mulai sapi pertama, sapi kedua, sapi ketiga. Saya sapi ke-6. Karena saya sapi ke-6, saya ingatkan tuh anggota sapi ke-6. Alhamdulillah kemarin sapi ke-6 7-7-nya sudah lunas. Jadi yang masuk di grup sapi pertama siapa, sapi kedua siapa, itu mengingatkan jamaah begitu. Memang ada yang suka menunggu, Ustadz pokoknya saya menunggu 1 Zulhijjah. Kenapa? Karena itu amal soleh di dalamnya, amal soleh terbaik. Makanya ada yang sudah masukin nama, tapi nanti dia bayar di awal Zulhijjah, karena dia ngambil momentum mengeluarkan uang. Padahal kalau dia sudah keluarkan uang dari sekarang Pak, lihat Pak kaidahnya, Bapak berkurban nanti 20 Juli, tapi Bapak sudah store ke masjid dari sekarang. Dari sekarang sampai 20 Juli dalam hadis disebutkan Bapak setiap hari berinfak seperti yang Bapak sudah berikan. Dicatat tiap hari itu ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita fokus supaya kemudian bisa kita jaga dengan baik. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini karena walaupun sudah lewat Syawal, Ustadz baru, jadi memang isi pengajian juga Sabtu menjelang Lebaran. Jadi sekarang ketika Sabtu sudah tanggal 2 Zulqa'dah. Walaupun agak terlambat, tapi tidak apa-apa, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum wa kullu amin wa antum bi khair. Ustaz, walaupun sudah lewat Syawal, sahabat itu 6 bulan setelah Ramadan tiap hari.
Rabbana taqabbal minna Ramadan, Rabbana taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, terimalah Ramadan kami. Minta kepada Allah. Sampai bulan apa? Sampai bulan Rabiul Awal. Nanti setelah bulan Rabiul Awal, minta lagi kepada Allah, pertemukan kami dengan Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan. Jadi hidup mereka itu cuman merindukan Ramadan dan mengharapkan Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk hadis ini sebenarnya hadis yang sudah sering dibahas, tapi dalam rangka menjaga harmoni bersama. Kita punya harmoni tapi di depan, ya, Masya Allah. Gitu. Jadi harmoni itu, Pak, itu terjadi bukan karena kita semua sama. Harmoni itu terjadi karena justru ada perbedaan. Tapi ketika kita buat kesepakatan di tengah perbedaan, maka terjadi harmoni. Aneh kalau orang Yasmin punya gedung harmoni tapi hidupnya tidak harmoni, gitu. Ya. Nah, ini ada catatan-catatan untuk Yasmin. Alhamdulillah kemarin mudah-mudahan proses relokasi gereja X, ya, Yasmin itu berjalan dengan lancar karena pihak sebelah juga sudah mendatangani. Mudah-mudahan itu bisa beres sehingga harmoni kehidupan ini. Kita tidak mungkin hidup semuanya warna putih, karena kalau semuanya warna putih silau, men, ya, Masya Allah. Kita juga butuh warna yang lain. Makanya Rasulullah SAW, ini hadis ini senang sekali saya ingin menyampaikan. Di beberapa tempat saya sudah sampaikan, tapi ini penting banget hadis ini. Bahkan hadis ini sampai ditakhrij oleh Albani, ditakhrij oleh beberapa ulama, dan kesimpulan mereka hadis ini hadis sahih. Ya, hadis siapa ini? Hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Siapa yang meriwayatkannya? At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya, apa kata Rasulullah? An Abdullah ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, maukah kukabarkan kepada kalian, biman, siapa orang, yahrumu, diharamkan baginya, alan nar, atas api neraka. Allahu Akbar. Ini mudah-mudahan jamaah al-falah masuk ini di sini. Jadi kata ulama hadis, di neraka itu satu waktu ada orang yang sudah di surga datang ke neraka. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, penghuni surga bisa ke neraka? Bisa. Tapi bagaimana seluruh penghuni surga jika dia pergi ke neraka, api neraka mengharamkan baginya? Artinya api neraka tidak menyentuhnya walaupun dia pergi ke neraka. Itulah keistimewaan orang yang masuk di dalam surga. Ya Rasul, kerjaan mereka ngapain ke neraka? Jalan-jalan? Tidak, dia mencari sahabat-sahabatnya. Allah. Makanya Pak, kalau berjamaah itu usahakan sampai bersahabat, sampai bersaudara. Di antara kita ini Pak, mohon maaf, ada orang yang lebih dulu akan masuk surga. Ya, di antara kita ada orang yang akan lebih dulu masuk surga, yang boleh jadi amalnya, ibadahnya lebih diterima ketimbang kita. Tapi ketika dia masuk ke dalam surga Pak, dia akan berkata, ya Rob, aina fulan, aina fulan, aina fulan. Dia menyebutkan sekian banyak orang-orang. Kata Rasul, kata Allah, kau merindukan mereka? Ya Allah, aku merindukan. Duduk taklim bersama, duduk bangun masjid bersama,
berkurban bersama, berjamaah bersama, menjaga sunnah bersama. Kata Allah, kau jemput mereka. Kenapa? Karena sahabatmu yang lain banyak catatannya. Omongannya suka kasar, ya. Banyak catatannya, ya. Ada yang hutang nggak lunas, ya, masya Allah, gitu. Ada yang jahat sama bini, ya, masya Allah, gitu. Ada yang jahat sama tetangga, ya. Banyak catatannya, ya. Maka orang ini kemudian dia pergi ke neraka menjemput sahabat-sahabatnya. Makanya saya katakan rugi banget berjamaah bertahun-tahun tapi tidak mengenal. Karena orang yang dikenal itu penyimal nama. Ya, kita tes ini ya. Pak Haji Abdurrahman, itu di samping Pak Haji siapa orangnya? Siapa? Oh, Pak Dadik, benar? Alhamdulillah, berarti gampang. Nanti Pak Abdurrahman cari nanti, ya, masya Allah. Jadi ada orang itu bertahun-tahun duduk di masjid, kata Imam Abu Hanifah, itu perkenalan orang-orang jahil. Duduk bareng bertahun-tahun, tiap kali sholat pasti di pojok, tapi ini nggak mengenal samping kiri kanannya. Ya, nggak bisa, karena yang pertama disebut nama. Ya, nama. Makanya nama itu kalau disebut, sebutlah biar orang tahu itu. Jadi tanda kalau kita berjamaah di sini minimal kita tahulah nama-nama itu. Makanya jangan datang ke masjid habis selesai salam, Allahumma antas salam, lantas jalan. Nggak pernah nengok kiri kanan. Ji, gimana sehat? Ya, minimal tahulah nama begitu. Ada orang yang datang kelihatan punggung, pulang kelihatan punggung. Masya Allah. Usahakanlah ini bapak-bapak sekalian. Jadi salah satu keistimewaan penghuni surga itu adalah dia diberi kesempatan oleh Allah mencari sahabat-sahabatnya. Makanya bapak-bapak, ada perbedaan teman, sahabat, dan pasangan. Kalau ada yang bisa jawab benar, Ustadz kasih hadiah. Ya, ini ada buku bagus yang bisa jawab. Tadi lupa ya, ada buku yang harusnya Ustadz bawa tapi ketinggalan. Ini ada buku bagus. Kalau ada yang bisa jawab dengan benar, angkat tangan baru jawab. Apa perbedaan sahabat, teman, atau pasangan? Nah, gitu. Kita ambil dulu nih, Pak RW. Mangga Pak RW. Pokoknya yang pernah jadi RW aja, ngaku aja lah gitu ya. Yang lain kan pengganti-penggantinya ya, kecuali yang sudah wafat ya. RW 1 lah dulu, RW Nawawi dulu ya, ya gitu. Kira-kira kan punya teman, punya pasangan, punya sahabat ya. Kalau nggak bisa dibantu RW yang lama, RW inilah gitu, ganti gitu. Mana RW yang sekarang yang kekinian? Oh ya, Masya Allah. Ya, silakan Pak. Teman hanya masalah dunia. Oke. Sahabat dunia akhirat. Teman cuma dunia, tapi kalau sahabat dunia akhirat. Kalau pasangan tunggu. Soalnya ini ada yang itu. Pasangan pasangan itu pendamping hidup dan penerus keturunan. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Begitulah cara bapak-bapak menilai pasangan. Aduh. Jadi bagaimana cara kita menghargai pasangan kita tuh tergantung pemahaman kita.
teman 1000 orang yang datang kepadamu saat kau senang. Kalau lagi kaya, lagi punya, lagi sehat, itu 1000 kawan datang kepadamu. Itu teman. Tapi kalau sahabat, 1 orang yang tetap menemanimu sekalipun 1000 orang itu meninggalkanmu. 1 orang yang tetap menemanimu sekalipun 1000 orang meninggalkanmu. Itu beda sahabat. Tapi kalau pasangan, dialah 1 orang yang yang membuat kamu melupakan 1000 orang yang lain. Begitu. Pak, ke depan Pak, ini buku untuk Bapak ya, Masya Allah. Jadi takbir, Allahu Akbar. Benar ini Pak RW. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Memang RW itu harus berani lah ya, jaga warga begitu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala akhbirukum biman yahrumu 'alan nar?" Ya, maukah ku kabarkan kepada kalian siapa yang diharamkan baginya api neraka? Au biman tahrumu 'alaihin nar, atau siapa orang yang api neraka mengharamkan baginya. Masya Allah. Ya, jadi ada orang di akhirat itu api neraka pokoknya tidak mau menyentuhnya. Berarti ini orang spesial, Pak. Jadi sudah ditandain ya, Allah menyebutkan ada orang yang api neraka mengharamkan baginya. Masya Allah. Berarti ini orang tidak akan pernah masuk neraka dan tidak akan pernah tersentuh api neraka. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di ujungnya, wa qina adzabannar, lindungi kami dari siksa neraka. Ini orang tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Kata Rasul, pertama, ala kulli qaribin hayyin layyin sahlin. Yang pertama qarib. Qarib itu apa? Orangnya dekat. Orangnya dekat. Qarib, dia tidak suka dengan siapapun dia dekat. Ini memang salah satu dampak corona itu membuat kita berjarak. Walaupun berjarak tapi hati kita tetap dekat. Begitu. Jadi bapak-bapak qarib, orangnya dekat. Apa orang sini bilang? Hambal. Jadi dia tidak merasa, kan ada orang merasa, saya nggak mau duduk situ, bukan level saya. Jadi siapapun ada hajatan, kalau mengundang dia, dia pasti datang. Dia tidak pilih-pilih kawan, tidak pilih-pilih bahwa ini bukan level saya. Pak Haji, punten, anak saya ada khitanan, kalau Pak Haji punya waktu tolong mampir. Baik, saya akan datang Pak. Kewajiban kita kalau diundang datang. Tapi Ustadz, Pak Haji rumah saya di gang, gak apa-apa, saya datang. Datang Pak kalau diundang tuh. Ya, makanya kalau hari Jumat itu periksa di rumah ada undangan mana ini Pak. Datang Pak kalau diundang. Ya, qarib, dekat dengan walaupun dekat dengan siapapun tapi tidak larut, tetap punya prinsip. Ya, saya punya kawan, mohon maaf Pak, kalau dalam bab akidah kerasnya minta ampun, tapi ketika di acara kawinan di apa, saya kaget dia datang. Ketika datang istrinya pakai itu kan, itu acara. Saya sudah tanya sama panitia, ini kalau malam acaranya apa? Acaranya Ustadz internasional. Waduh, tapi kan yang begini juga internasional itu. Jadi ketika datang memang kontras banget dengan semua yang datang. Ketika datang bersalaman berapa ya, kemudian saya tanya, Syekh, ana diundang jadi ana datang.
istri anak juga diundang, jadi istri anak datang. Masya Allah, dalam bab akidah dia keras, tapi dalam bab muamalah dia tunjukkan dia tetap datang. Masya Allah, begitu. Saya lihat ada orang itu Pak, ibadahnya khusyuk, ya, baca Qurannya bagus, tapi dengan orang tidak ramah. Islamnya akhirnya tanda petik, orang jadi nggak enak. Di rumahnya aja itu orang nggak berani pernah bertamu ke rumahnya. Mohon maaf Pak. Ini kalau waktu normal ya. Kalau sekarang kan memang kita membatasi bertamu. Kalau rumah Bapak belum pernah ada orang bertamu, introspeksi Bapak. Buat rumah gede-gede di pinggir jalan, udah tulis Haji Abdurrahman, Masya Allah, udah tulis. Kalau orang tahu itu rumah Haji Abdurrahman, orang pasti datang. Kenapa? Hamba yang maha pengasih, orang pasti datang. Ini pasti orang baik ini, gitu. Kopi minimal kopi ada lah, Masya Allah. Saya pernah bertamu dengan seorang alim, Masya Allah, di ruang tamunya itu saya kaget ya. Yang lain kitab, di ruang tamunya itu dia siapkan itu, dia beli memang kayak di hotel itu, tempat air panas, kemudian ada teh, ada susu, ada kopi, ada jahe, sampai bajigur, gelas itu rapi. Kemudian jadi ketika orang duduk, dia nggak nanya apa-apa, Syekh, Masya Allah, dia bikinin air putih, teh, Masya Allah, dia suguhkan itu tamu dengan apa kesenangannya, Masya Allah. Ya, dan tidak ditanya dulu hajat apa, pokoknya minum aja dulu, minum apa semua. Dan dia ada cemilan-cemilan, cemilannya korma ozol, ya, Masya Allah. Kemudian apalagi itu, wah, kacang yang mahal tuh apa namanya? Kacang yang mahal tuh apa? Almond, Masya Allah. Almond yang sudah dikupas itu, waduh, Masya Allah. Akhirnya kita nggak jadi menyampaikan hajat, makan aja dulu, Masya Allah. Separuh-separuh toples habis Pak itu, Masya Allah. Dan dia senang sekali. Apa kata dia? Rumah saya ini senang kalau ada tamu datang. Lihat hadisnya, Ida jaa duyuf jaa birizki. Ini sudah baku. Jika ada tamu datang, datang dengan rizki. Wa idza ada duyuf, tapi kalau tamu pulang, ada bil maghfirah, dia meninggalkan ampunan Allah. Makanya jangan suka tidak menerima tamu. Ada yang paling ekstrim Pak, Ramadan, maaf zakat habis, ya Allah, siapa yang mau minta juga, Masya Allah, gitu. Pas Idul kurban sudah disalurkan, Masya Allah. Pak, beruntunglah kemarin saya digempur oleh ibu-ibu Majelis Ta'lim Darussalam Yasmin. Ustadz, kami mau silaturahim. Tidak Bu, ini corona. Enggak Ustadz, kami cuman pengurus 2-3 orang. 2-3 orang saya sudah siapkan. Kalau 2-3 orang minimal taruhlah ya air mineral 5 apa semua. Yang datang 25 orang, Masya Allah. Bu, tunggu dulu. Ibu bilang 2-3 orang. Ya 2-3 orang kan pengurus Ustadz, teman-temannya, Masya Allah. Terus ini bagaimana? Numpruk dulu, mereka duduk di lantai. Ya Allah, saya bilang baik, jangan lama-lama. Sedikit diberikan tausiah 2-3 menit. Kemudian apa yang di rumah bisa dibawa pulang, begitu. Masya Allah. Istri saya tiba-tiba datang. Itu siapa Bi datang? Kok muda-muda semua sih, Masya Allah. Memang yang tua nggak ada yang datang Pak, semua yang muda kemarin yang datang itu, begitu. Hijabersnya itu, Masya Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tolong Pak, qorib, dekat dengan siapapun Pak ya. Jadi usahakan. Makanya kenapa dalam kaidah fikih tetangga yang paling dekat itu pintu rumah kita dengan pintu rumah dia itu kalau dibuka itu kelihatan. Nah itu yang dekat, bukan kiri kanan Pak. Jadi karena kadang-kadang tuh kalau kita masuk turun dari mobil
keluarin sesuatu dari mobil, misalnya duren itu kan Pak, itu anaknya bilang, "Mah, ada duren tuh, Masya Allah." Itu tetangga paling dekat. Apa kata mamanya? "Nak, kalau ayahmu masih hidup, kita juga makan duren yang kayak gitu." Kalau kita dengar ada ucapan wanita seperti itu, langsung kita panggil anak kita, "Dek, kau antar duren itu kasih ke anak itu." Karena dia sudah mengatakan, kalau ayahmu masih hidup, nak, kita juga makan duren seperti itu. Masya Allah. Jadi hati-hati Pak, ya. Itulah sebabnya Bapak-bapak sekalian, bagaimana cara yang paling efektif selamatkan keluarga itu, tidak cuma menolong anak yatimnya, tapi tolong sekaligus, ya. Masya Allah, gitu ya. Jadi tidak, itu menghilangkan angka jumlah anak yatim. Itu caranya seperti itu, supaya lembaga zakat itu tidak tiap tahun harus dibantu anak yatim itu. Yang kedua adalah hayyin. Setelah qaribin, hayyin. Hayyin itu orang yang tenang, tidak temperamental, tidak emosional, tidak kasar, ya. Orangnya hayyin. Hayyin itu tenang. Nabi itu pernah diancam pedang oleh Surakah. "Ya Muhammad, siapa yang dapat menolongmu?" Ya, ketika Nabi tidak gemetar, tenang. Nabi angkat tangannya menunjuk begini, "Allah." Jatuh Surakah. Nabi ambil pedangnya Surakah, ya, tapi tidak langsung di mukanya, cuma megang gini, "Siapa yang bisa menolongmu saat ini?" Ya. Dan dia kaget. Nabi tidak menghunuskan pedang itu di lehernya, tapi cuma menahan. Dia kaget. Kemudian Nabi memberi tangan dan Nabi mengangkatnya berdiri. "Pergilah kau pulang." Masya Allah, tenang Pak. Kenapa Nabi bisa tenang? Karena mati dan hidup sudah Allah tentukan. Ya, Ali bin Abi Thalib, pedangnya sudah hampir menusuk musuhnya, tiba-tiba musuhnya dengan cegap meludah. Pak, orang meludah di waktu perang itu ludahnya sudah sekian bulan loh Pak, Masya Allah, tersimpan di eram, ya Masya Allah. Itu kalau keluar asam sulfat apalagi itu, ya Masya Allah. Itu kena pas di wajahnya Ali bin Abi Thalib, udah pasti tidak pakai masker waktu itu. Ditarik pedang itu oleh Ali. Dia tanya, "Kenapa kau tidak meneruskan? Jika aku teruskan pedangku ini." Pedang Ali itu kan dua ujungnya, makanya disebut Zulfikar, pedang tapi memiliki pikiran, ya, tidak sembarang menebas batang leher, ya, seperti itu. Beda dengan Khalid bin Walid, dia tidak berani mengeluarkan pedangnya kecuali ada leher yang terpisah dengan jasadnya. Allah, leher loh Pak, bukan kepala, leher. Karena kalau Khalid itu terkenal kalau dia nebas itu pas bahu itu dengan bahu itu lurus. Itu kemampuan Khalid itu kalau menebas orang itu pasti bahu itu lurus. Jadi yang terpisah itu leher bukan kepala. Itulah Khalid ibn Walid. Ya, yang kita lihat di Turki itu adalah pedangnya Ali bin Abi Thalib, Zulfikar. Zul yang memiliki, fikar fikrah, pemikiran. Jadi walaupun dia sudah bisa membunuh, tapi dia dengan tenang. "Jika aku membunuhmu, maka aku membunuhmu karena ludahmu yang bau ini." Masya Allah, ya, Masya Allah. Begitulah orang-orang yang tenang, tidak panik. Sama dengan orang di Solo Pak Abdurrahman, waktu pasar Klewer itu kebakaran, orang Solo itu tenang. Kebakaran, Masya Allah. Makanya Klewer habis Pak, ya, habis. Tenang Pak. Nah, sekarang Sriwedari itu sudah berapa kali sidang, Pemkot Solo kalah, ya. Jadi sekarang lagi banding, karena kalau Sriwedari itu kemudian diambil, ya Taman Sriwedari itu kan taman terbuka. Cuman di dekat Taman Sriwedari itu sekarang lagi dibangun masjid penguasa Uni Emirat Arab. Siapa namanya? Yang sekarang jadi nama jalan
Jayid ya. Jadi itu luar biasa. Itu masjidnya besar sekali Pak, dibangun di Solo. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ini Pak ya, cara orang-orang tertentu mengingatkan seorang pemimpin tentang Islam itu begitu Pak. Jadi tidak menyinggung Jokowi tauhidmu, Jokowi sholatmu, enggak. Tapi level seorang syekh, emirnya emirat, dia ngasih bantuan sekian triliun bikin masjid. Itu kalau dengan begitu nggak sadar lagi, masya Allah. Itu kan jadi dia bukan kayak kita negur receh-receh, enggak. Itu negurnya langsung. Apa maknanya ngasih uang triliunan bikin masjid? Supaya kau lebih mencintai agamamu. Itu implisitnya ya. Dan luar biasa itu kalau, karena memang di Solo tuh nggak ada masjid yang besar kayak di Semarang. Surabaya ada Al-Akbar, di Semarang ada masjid gede begitu ya. Itu kalau jadi Pak, dan itu masya Allah luar biasa. Jadi bapak-bapak sekalian, hayyin, tenang, tidak panikan. Nah ini untuk ibu-ibu khusus, usahakan Bu jadi hayyin. Kalau dengar kabar bapak-bapak begini begitu, jangan langsung panik, tenang Bu. Selama bapaknya masih pulang ke rumah, ibu harus tenang. Itu kaidahnya. Selama suami saya pulang ke rumah, berarti dia masih milik saya. Begitu ibu. Kecuali suami ibu sudah tidak pulang ke rumah, nah lapor polisi, berita kehilangan. Gitu. Suami salah apapun, bapak-bapak, suami salah apapun selama pulang ke rumah, berarti dia masih ingin memperbaiki diri. Tapi kalau bapak sudah salah tidak pulang ke rumah, berarti memang salah terus bapak sudah itu. Selama kita masih pulang ke rumah, berarti kita masih ngaku. Dan orang yang paling baik itu Pak, bukan orang yang tidak pernah salah. Lihat Al-Imran ayat berapa itu? 133, 134, 135. 135, walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum. Dua perbuatannya. Satu, fahisha. Apa itu fahisha? Fahisha itu perbuatannya cuma dua di Quran. Kalau bukan zina, pelit. Di Quran kata fahisha cuma menyebutkan dua hal. Keji itu cuma kalau bukan zina, pelit. Zina itu la taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Tapi kalau pelit, kata pelitnya langsung diganti dengan kata fakhsha. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha. Setan menakuti-nakuti kamu dengan kemiskinan supaya tidak berinfak dan menyuruh kamu berbuat kikir. Kikir Allah ganti dengan kata fakhsha. Jadi kekejian. Jadi kalau ada orang jatuh pada dua dosa ini Pak, berbuat zina atau kikir, apa kata Allah? Lihat Al-Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan au dzalamu anfusahum. Pertama, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Ya, fastaghfaru, kemudian mereka mohon ampun, istighfar. Nah, cuma memang ada catatan ini yang berat. Apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengulangi perbuatan itu selama mereka dalam keadaan sadar. Jadi kalau ada orang mengulangi perbuatan dua kali, diperiksa sadar apa tidak. Ternyata nggak sadar Ustadz. Oh berarti dosa yang dia lakukan itu dibikin oleh orang lain. Kan ada orang bersalah bukan karena keinginan, tapi ada orang bersalah karena dibikin oleh orang lain. Pak Abdurrahman, ada kasus terjadi seorang yang soleh, pemuda soleh, tiba-tiba kemudian dia didapati di rumah seorang perempuan. Orang ingin merajam laki-laki itu, tetapi kemudian laki-laki itu seperti orang yang tidak sadar. Dipanggillah seorang ustadz yang ahli dan dia lihat dari matanya, ternyata pria pemuda itu yang soleh itu diguna-guna oleh wanita itu sehingga mereka melakukan perbuatan dosa itu.
Jadi dalam keadaan dia tidak sadar ternyata. Makanya hati-hati Pak Ji, ditawarin makanan minuman di luar, hati-hati. Apalagi yang nawarin tuh Masya Allah gitu. Makanya saya lihat sekarang kan tren itu, ibu-ibu kalau suami pergi siapkan botol minum tuh, ayah jangan minum sembarangan, minum ini aja. Kenapa? Mama sudah baca semua itu ayat kursi apa semua. Begitu Pak. Jadi usahakan bawa itu botol minum supaya haus. Cuman menurut sebagian teman-teman Ustadz Ruqyah jarang yang di minuman, lebih banyak campur di makanan Pak RW. Hati-hati gitu. Makanya kenapa kalau pesta-pesta begitu ada beberapa ustadz yang diundang tuh ngejagain makanan, karena ada orang tuh datang naruh tuh di situ. Masya Allah, hati-hati aja. Karena kalau makanan langsung jadi darah dan itu sulit dikeluarkan, kecuali ustadz yang punya kemampuan yang lebih dekat dengan Allah dan dia bisa mengeluarkan tuh. Kalau bapak sampai muntah itu baru keluar. Dan saya pernah itu Pak, sampai muntah banget, muntah kuning, ada istilah muntah kuning itu Pak, baru keluar, baru kemudian pingin baca Quran lagi. Kaget, kok hilang nih pingin baca Quran, sudah dibuka tapi kok nggak ada keinginan. Kalau kita sudah buka Quran tapi tidak pingin baca Quran, berarti ada sifat munafik pada diri kita. Itu udah pasti. Orang yang sudah pegang Quran tapi tidak pingin baca Quran, ada sifat munafik pada diri kita. Tapi kalau tidak ada munafik, berarti bapak kena guna-guna. Udah hampir pasti itu. Karena orang yang guna-guna itu nggak mungkin baca Quran Pak. Makanya ruqyah itu hanya dibacakan ayat-ayat Quran. Sebagian ulama mengatakan kalau pingin ya jangan tinggalkan surat Ad-Dukhan, surat 44. Untuk mengukur apakah kita diguna-gunain oleh seseorang, baca surat Ad-Dukhan. Baru pertama aja bapak baca mulai panas, mulai pusing, muntah, berarti bapak kena. Baca terus Ad-Dukhan itu sampai kemudian bapak keluarkan muntah itu. Ad-Dukhan surat 44 gitu. Hayyin, tenang. Yang ketiga layyin. Ustadz apa beda hayyin sama layyin? Kalau layyin itu Pak, kalau hayyin tenang dengan karakter, kalau layyin tenang dengan ucapan. Nah, makanya bapak-bapak orang tuh kalau ngomong tuh enak, ucapannya layyin, ya. Diterjemahkan paling gampang santun, diterjemahkan paling gampang lemah lembut. Cuma lemah lembut kalau di kita bahaya, ya gitu, ya gitu. Bapak-bapak, Al-Imran 159 ini standar bahwa kenapa hidup kita ada rahmat dari Allah. Al-Imran 159, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Lintah di kita tuh binatang lintah. Di bahasa Arab lintah itu gabungan antara layin dan anta, digabung jadi lintah. Apa maknanya? Disebabkan rahmat Allah kalian bersikap santun kepada mereka, bersikap lemah lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras, berhati kasar, maka mereka akan meninggalkanmu. Islam tidak boleh bersikap keras dan berhati kasar. Ustadz, kan ada ayat apa itu? Surat Al-Mujadalah ayat terakhir. Apa itu ayatnya? Asyidda'u alal kuffar. Bersikap keras pada orang kafir. Sebagian ulama menerjemahkannya kafir harbi. Karena Nabi tidak bersikap keras kepada kafir kafir yang hidup bertetangga. Nabi tidak bersikap keras dengan tetangga Yahudi. Makanya kata pemimpin Hamas, ketika kami mengirimkan roket, kami tidak pernah berniat membunuh masyarakat sipil Yahudi, karena yang dikeluarkan itu sudah diukur titik-titiknya, ya, yang di titik-titiknya. Kata Syekh Mustafa Masyhur, di dunia ini kita tidak punya musuh manusia. Di dunia ini kita punya musuh cuma satu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin.
Cuman itu dalilnya Pak, musuh yang nyata itu adalah syaitan. Terus ditanya, ya Syekh, gimana dengan orang-orang, kata Syekh Mustafa Masyhur, mereka adalah kawan tapi suka melawan. Masya Allah, kawan Pak tapi suka melawan. Sama dengan tetangga kita Pak, kalau cuci mobil banjir depan kita, Masya Allah ya. Kalau dia cuci mobil kita belum bisa keluar rumah, kenapa? Dua mobilnya parkir depan carport ya, Masya Allah. Ini gimana kita mau keluar, mau negur, mau bilang permisi nggak enak gitu kan, Masya Allah. Ini yang begini-begini susah masuk surga Pak, lama dia masuk surga, Masya Allah. Harus cari orang soleh kemudian dipanggil lagi, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, layin tuh apa? Santun. Usahakan Pak, kalau kita kasar. Saya dengar Pak Ketua tadi menyampaikan, itu menurut saya levelnya sudah sangat keras tadi. Sekeras-kerasnya kalau orang Jawa ngomong begitu ya. Orang awak, sekeras-kerasnya orang awak masih gitu ngomong ya. Beda kalau saya ngomong Pak, keras banget Pak ya gitu. Tapi karena saya menikah dengan orang Solo, Pak Abdurrahman, kerasnya mulai hilang. Kerasnya hilang, makan pedasnya hilang. Saya kalau pulang ke kampung, ibu sudah masak, saya nggak makan. Kata ibu, kamu nggak suka makanan ibu? Bu, itu lihat pedas banget. Oh lupa, Allah. Panggil adek, kau tangkap ayam itu, potong lagi. Kenapa? Buat abangmu. Masya Allah. Saya pernah coba makanan yang dibuat ibu, 3 hari 3 malam tidak sholat berjamaah di masjid. Mules perut saya ini. Karena perutnya sudah perut orang Solo Pak, Masya Allah ya. Apalagi tengkleng Solo, Allahu Akbar. Tolong Pak, jika Bapak pergi ingat Ustadz Yasir ya, dia ada paket bungkus soalnya, Masya Allah ada. Kalau ke Solo itu tengkleng Mbak Bejo number 1, Masya Allah. Itu bisa dibungkus dan dipisah kuahnya, Mbak Bejo Pak Abdurrahman, mantap Masya Allah. Tapi saya yakin tengkleng Mbak Bejo tidak kalah juga dengan kita di sini. Kari Al-Falah, Masya Allah. Cuman sudah lama. Nunggu siapa lagi hajatan ini, Masya Allah. Pak Ketua kapan ulang tahun? Masih lama ya, Masya Allah. Besok saya dihitung dalam tanggal miladia, besok 13 Juni 2021. 22 tahun usia pernikahan kami. Saya menikah 13 Juni 1999 Pak. Itu saya ingat. Besok itu Pak, 13 Juni. Kata istri, mau kemana? Gak usah kemana-mana, corona. Ada aman Pak, Masya Allah. Tapi sudah pesan makanan aja ya. Saya tahu apa kesukaan dia, dibelikan makanan ya. Nanti kemudian itu sebagai hadiah perkawinan yang ke-22. Saya cuma nanya satu ke istri, 22 tahun kita menikah, apa yang kau lihat pada diriku? Apa jawaban dia? Pak, wallahi Pak, cuma satu jawaban dia. Yang mama lihat pada ayah beberapa tahun terakhir ini, yang membuat mama senang, anak-anak juga ngomong apa? Ayah tidak lagi marah-marah. Itu aja keberhasilan saya. Dulu saya Pak suka marah-marah Pak, karena orang Sulawesi itu Pak dikit-dikit, apa kau? Masya Allah. Awal-awal menikah istri stres tuh. Tapi akhir-akhir saya tuh sampai nempel Pak. Sekarang saya sudah cabut karena saya sudah berhasil. Saya sampai nempel, la taqdab walakal jannah, la taqdab walakal jannah. Itu hadis loh Pak. La taqdab walakal jannah. Saya tempel Pak di rumah-rumah itu, di dapur, dimakan, di mana, di cermin apalagi. Menghilangkan marah. Jangan, mohon maaf Pak, Bapak mau rajin tahajud. Bapak pernah memberangkatkan istri bahkan mertua ke tanah suci. Tapi kalau Bapak marah-marah Pak, mohon maaf Pak, Bapak bukan siapa-siapa di mata istri dan anak-anak. Habis kebaikan kita kalau kita suka marah-marah. Makanya dulu Musa itu ketika menemui Fir'aun, Allah katakan Toha 42, Toha 43,
idhab anta, pergilah engkau temui Fir'aun karena dia melampaui batas. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Fakula, karena dua orang, lahu kepada Fir'aun qaulan layyina, kata-kata yang santun, kata-kata yang santun. Ada orang memang tidak percaya, buat apa kata-kata santun bagi penguasa zolim? Penguasa boleh zolim Pak, penguasa boleh durhaka, itu urusan dia dengan dosanya, tapi penguasanya, kedudukannya nggak boleh kita langgar. Makanya kata Allah, kalau kamu ucapkan kata-kata santun, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Masya Allah. Dan itu terbukti. Bapak-bapak coba nonton The Exodus. Memang Amerika itu canggih, ya. Bapak kalau lihat The Exodus Bapak kaget. Cuma The Exodus dengan Al-Bidayah wa Nihayah, karena mereka nggak pakai Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir sebagai rujukan. Kalau di Al-Bidayah wa Nihayah Pak, laut yang dibelah dengan perintah Allah oleh tongkat Nabi Musa itu terbelah itu Pak 12 jalan. Karena kalau satu jalan bakal banyak yang mati terinjak-injak. Karena seluruh pengikut Nabi Musa Pak, ketika sudah di pinggir pantai tidak mau di belakang, semua berjejer di pinggiran pantai, semua Bani Israel. Kalau cuma satu jalan yang Allah buka, maka mereka akan saling terinjak-injak. Makanya ketika dipukulkan tongkat itu Pak, 12 jalan terbentuk. Masya Allah. Itu yang membuat Fir'aun kejar Nabi Musa melewati itu, sampai di sebelah mereka masuk, dipukulkan tongkat lagi. Kita tahu yang namanya laut kalau lagi terbelah kemudian dia menutup, maka yang terjadi tsunami. Allah, Masya Allah. Tapi ketika dia akan tenggelam, apa kata Allah? Hatta idza adraqal gharaq, ketika dia akan tenggelam, qala, dia berkata amantu. Para ulama tafsir meneliti. Saya sampai beli buku tua, apakah Fir'aun beriman? Saya belum buka bukunya. Kemarin saya dapat di Jakarta, karena kalau khutbah di Jakarta mampir di toko buku. Ada buku kecil Pak, apakah Fir'aun beriman? Nanti saya buka. Karena kalimat yang dipakai itu amantu. Amantu itu fi'il madi. Saya telah beriman. Saya telah beriman. Kalau dia katakan amanu, ya berarti baru kali itu. Tapi kalau amantu berarti saya telah beriman. Akaltu, hal akalta, akaltu. Apa kau sudah makan? Sudah makan. Amantu, saya telah beriman. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tapi yang lebih mantap Pak, Yunus, lihat Yunus ayat 90. Apa yang paling mantap? Sebelum dia mati dia berkata wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Sebagian ulama mengatakan kenapa tobatnya tidak diterima? Karena dia cuma mengaku muslim. Lihat orang Arab Badui ketika mereka berkata, di mana itu Ustaz Abdurrahman? Al-Hujarat ayat 14 ya. Qala, ketika orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, apa jawab Allah? Faqul lam tu'min, kalian belum beriman. Faqulu aslamna, tapi kalian baru Islam. Jadi kalau orang baru Islam Pak ya, belum beriman dia. Itulah sebabnya Pak, Fir'aun tidak diterima taubatnya. Tapi apakah dia beriman? Nanti insya Allah coba nanti akan dikaji lagi ya. Karena itu menjadi polemik, apakah Fir'aun. Tapi dari mana Fir'aun tiba-tiba menyadari itu? Itu karena kesantunan apa yang kita sampaikan. Makanya Pak, kebenaran tanpa kesantunan dia sirna gitu. Jadi usahakan Pak, ngingatin istri itu nggak bisa kasar-kasar ya. Ngingatin suami juga bu, ngingatin suami nggak juga bisa kasar-kasar. Saya ini Ustadz Pak, ngakulah, tapi istri suka ngomong, punya suami Ustadz, kok nggak kedengaran bunyi Quran di rumah? Allahu Akbar. Padahal kita udah 2 juz itu di masjid sampai syuruk,
sampai duha baru kita pulang. Kata istri, itu kan urusan dengan malaikat. Masya Allah. Enggak usah dijawab, duduk langsung baca Quran. Surat apa? Yasin wal Quranil Hakim. Gitu Pak. Habis Yasin ad-Dukhan. Masya Allah. Khawatir udah kena juga dia kan gitu. Yasin, Dukhan, itu dua itu Pak Bapak baca. Yang paling mantap, jangan pernah tinggalkan Al-Baqarah. Bapak-bapak, ini mohon maaf ini kepada yang sudah sepuh-sepuh, saya menawarkan, pingin nggak dapat husnul khotimah? Pingin? Coba Pak bertekad jangan mati kecuali hafal Al-Baqarah. Cuma 286 ayat Pak. Nanti Ustadz kita ini, kalau bisa jamaah di sini ada bikin spanduk, siap hafal Al-Baqarah 286 ayat Pak. Di rumah pasang. Coba Pak, Al-Baqarah Pak, cuma 286 ayat. Iya, hafalnya Masya Allah. Coba Pak. Itu kalau Bapak nanti, Bapak tidak akan pernah sholat kecuali ketika Bapak bertekad hafal, kemudian Bapak hafal, dan Bapak hafal waktu sholat. Itu selama Bapak sholat, semua air mata tuh keluar beriringan dengan semua dosa Bapak. Bapak kaget bisa baca Al-Baqarah. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang kawan anggota DPR RI yang mendapatkan penghargaan oleh Kompas, ya, yang sampai dia wafat dia sampai punya hafalan 15 juz, ya. Allah yarham Mutaminul Ula, sarjana hukum, anggota DPR RI yang mendapat penghargaan dari Kompas. Kenapa? Dia adalah anggota DPR RI yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah absen, disiplin. Waktu ditanya kenapa, karena saya dibayar sebagaimana itu. Sebelum meninggal dia ngomong, Ustadz Yasir, ini alamatnya. Dia menghafal di lembah apa namanya, yang di Cisarua masuk kanan ke atas tuh, Ustadz siapa di situ, hafal di situ. Niatnya cuma Al-Baqarah. Jumat pulang Ahad, Jumat pulang Ahad, Jumat istrinya sudah bismillah, anak-anaknya bismillah ayah, dan ternyata dia bisa sampai 15 juz sampai dia meninggal. Pak, nggak usah Bapak pergi ke pesantren, di sini aja. Nanti Ustadz di sini diingatkan cuma khusus memutabaah tiap hari Pak, tiap hari aja Pak, sehari 2 ayat, sehari 2 ayat. Kecuali ayat 282, jangan sehari Pak, itu bisa seminggu Pak, ya. Masya Allah, itu ayat notaris, 1 lembar full 282 Pak, ya. Dan itu paling lama kita hafal, ya. Bapak-bapak, ini yang kedua, yang hayyin, belum bunyi ya, 3 menit lagi, ya, gitu. Masjid kami sudah ikut seperti ini. Jadi sekarang perselisihan tentang syuruk sudah selesai pakai teknologi, ya, Masya Allah, begitu. Bapak-bapak, yang terakhir setelah layin, maka yang terakhir adalah sahlin. Apa tuh sahlin? Ini yang paling berat. Memudahkan. Mudahkan, jangan persulit. Yasiru wala tu'asir. Saya baru sadar ketika dulu bapak saya beri nama saya, ternyata nama ini berat. Yasir, permudah, jangan persulit. Itu yang dipakai oleh istri saya setiap kali dia minta apa-apa. Yasiru wala tu'asir, permudah, jangan persulit. Baik, gitu Pak, ya. Ternyata Pak, orang yang suka mempermudah itu Pak, hidupnya lebih nyaman. Coba Bapak mulai bikin prinsip ini, mudahkan urusan-urusan orang, maka hidup kita nyaman. Memang di birokrasi zaman dulu itu ada kaidah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Allah. Semua yang dipersulit, maka di situ ada negosiasi. Dan kalau sudah ada negosiasi, maka di situ terjadi itu. Saya rutin ngisi di kantor pajak Pak RW. Ya, kantor pajak di Jakarta, rutin banget. Saya katakan kepada seluruh petugas pajak, jangan pernah mempersulit urusan masyarakat. Permudah, bantu orang, jangan mempersulit. Karena ketika mempersulit ada negosiasi. Pak, tolong Pak dibantu. Itu dia di situ. Ya. Jadi yasiru wala tu'asir, permudah, jangan persulit. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini kita tidak sekedar masuk surga,
tapi kita boleh jalan ke neraka, mengambil sahabat kita, mengambil teman kita, bahkan mengambil keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kebersamaan jamaah al-falah. Di masjid ini kita ruku bersama, sujud bersama, tilawah bersama, bahkan ngaji bersama, bahkan sarapan bersama. Sudah disiapkan kelihatannya ya, Masya Allah ya. Respon juga ini ya, Masya Allah. Pak RW, terima kasih Pak RW ya, Masya Allah. Kata Pak RW, siapa yang nyiapin ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Insya Allah di antara jamaah ini, kalau bapak ibu duluan masuk surga, tolong jangan lupa jamaah al-falah ya. Pak Haji kalau duluan masuk surga jangan lupa ya, Pak RW itu jangan lupa, Masya Allah gitu. Ajak semua jamaah al-falah, kita masuk surga bareng-bareng, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, hari Ahad besok Pak RW kita, Pak Nawawi, akan menikahkan putri ya, putri bungsu. Ini sebenarnya cara beliau menuntaskan semua anak. Ketika semua anak sudah beres, baru gantian beliau ya, Masya Allah gitu. Jadi Pak Nawawi besok tanggal 20, anak pertama di gedung Braja Mustika, anak kedua di gedung Braja Mustika, anak ketiga di gedung Braja Mustika. Kelihatannya cocok tempat itu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Engkau yang membolak-balikan hati kami, teguhkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Tauhidkan hati-hati kami dalam ketaatan kepadamu, tauhidkan hati-hati kami dalam persaudaraan di bawahmu, dan tauhidkan hati-hati kami ya Allah menuju husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum billahi fisabil haq. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.